Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan saya Heri Wibowo dalam Wibowo Official Channel. Baik, kali ini kita akan bahas tentang inovasi sosial. Tunggu selanjutnya. Inovasi sosial secara umum bisa kita katakan sebagai solusi, ya, sebagai solusi yang efektif, menyeluruh, komprehensif terhadap sebuah permasalahan sosial, terhadap sebuah kebutuhan sosial, terhadap sebuah upaya pengembangan sosial yang itu relatif berkelanjutan serta mampu mengubah perilaku orang-orang yang ada di sana dan menambah peran-peran baru, ya, dari agen-agen atau aktor-aktor yang ikut melakukan perubahan yang sebelumnya belum ada. Okay. Dan sejumlah tokoh juga mengkategorikan inovasi sosial ini dalam beberapa bentuk, ya. Salah satunya tokoh berikut ini yang mengkategori dalam 3 bentuk. Yang pertama sebagai social entrepreneurship, yaitu solusi umum terhadap permasalahan sosial yang ada, ya. Kreativitas yang digunakan untuk mengatasi atau menghilangkan permasalahan sosial yang ada. Yang kedua, social entrepreneurship, yaitu inovasi yang dilakukan di dalam unit itu sendiri, pola pikir orang-orangnya, SDM di dalam organisasi yang menggerakkan ini, ya. Ini sangat masuk akal karena tanpa gerakan di dalam unit ini akan sangat sulit kemudian tercipta inovasi yang keluar yang lebih jauh. Dan yang ketiga adalah social extrapreneurship, yaitu apa? Upaya mengkolaborasikan berbagai sumber, berbagai pihak, aspek-aspek dikolaborasikan, baik itu aset, sumber daya, ya, maupun unit-unit lain yang bisa menjalankan inovasi sosial itu menjadi lebih baik, ya. Artinya ketika kolaborasi ini bisa membuat inovasi sosial lebih baik, maka inilah pilihan yang paling tepat, yaitu ketika menggabungkan social entrepreneurship, social entrepreneurship, dan juga social extrapreneurship. Demikian singkat tentang inovasi sosial. Kita akan lanjutkan insya Allah dalam video-video selanjutnya. Ya, kali ini studi kasus untuk kita kupas bersama. Kita lihat contoh di sini adalah pemisahan sampah organik dan anorganik, ya. Apakah ini kemudian bisa disebut sebagai inovasi sosial, ya? Tentu ini butuh diskusi lebih dalam, ya. Ini hanya pengantar diskusi buat kita saja. Kita cek apakah ini cross sektoral, ya? Apakah ini melibatkan kolaborasi antara sektor, apakah ini melibatkan mutualisme antar agen atau aktor yang terlibat di dalamnya, apakah ada kerjasama saling menguntungkan, apakah ini mengubah perilaku masyarakat, apakah dari sini kesadaran untuk memisahkan, untuk mengurangi volume sampah, ya, untuk kemudian menghindari penumpukan sampah, untuk menghindari pencampuran sampah terjadi atau tidak. Lalu kita lihat apakah ada peran-peran baru yang muncul, ya. Itu upaya-upaya yang lebih dalam untuk menggerakkan perilaku masyarakat, memisahkan sampah, sehingga ada deretan keuntungan-keuntungan selanjutnya. Yang anorganik misalnya bisa digunakan kembali, bisa direproduksi kembali. Yang organik misalnya bisa digunakan untuk beragam inovasi selanjutnya dan lain-lain. Oke, inilah pengantar diskusi tentang bagaimana kita melihat lebih dalam, lebih detail tentang sebuah inovasi sosial. Oke, baik, kita kembali ke studi kasus, ya. Kali ini kita akan mengupas, ini adalah jalur sepeda. Menurut Anda semua, apakah penyediaan jalur sepeda merupakan inovasi sosial? Sekali lagi, tolong dicek apakah terjadi cross sektoral, open and kolaboratif, gitu, ya? Terjadi mutualisme, apakah terjadi perubahan perilaku pada masyarakat dan lain-lain. Silakan dikupas, ya. Karena memang ini ditujukan untuk merubah perilaku, mengurangi polusi, gitu, ya, mengurangi kebisingan, mengurangi penggunaan bensin, ya, yang kita tahu bahan bakarnya akan segera habis, minyak buminya dan lain-lain. Tapi silahkan Anda diskusikan, jalur sepeda apakah termasuk inovasi sosial?